Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Kali ini kita bakalan menceritakan seseorang tokoh. Dia adalah tokoh perempuan yang berusaha untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela aspirasi seluruh pekerja Indonesia. Tentu kalian sudah tahu siapakah dia. Dia adalah wanita pemberani yang mencoba untuk menyuarakan keadilan untuk pekerja wanita atau laki-laki seluruh Indonesia. Ya, kisah sosok wanita kuat, simbol perjuangan buruh. Dia adalah Marsina. Aku akan membacakan kisah Marsina di Twitter mwv.majestic. Kalian bisa langsung klik linknya di bawah di deskripsi kalau kalian mau baca-baca tentang kisah-kisah sejarah lainnya atau tragedi, kisah horor, atau yang lainnya bisa kalian baca langsung di sana. Linknya nanti bakal gua taruh di bawah. Langsung saja kita ke tweet. Kisah sosok wanita kuat simbol perjuangan buruh, Marsina. Marsina mungkin namanya sudah banyak terdengar bagi sebagian orang, tentunya di kalangan para pekerja buruh Indonesia. Ketika hari buruh 1 Mei pun namanya sering disebut, begitu pula ketika hari HAM. Fotonya pun tersebar di mana-mana sebagai ikon penuntut keadilan. Ya, Marsina adalah contoh kecil dari bentuk perlawanan rakyat menengah ke bawah kepada penguasa yang berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang. Kasusnya dengan segala intrik di dalamnya masih terus dikenang dan dianggap sebagai titik hitam dalam penegakan HAM di Indonesia. Walaupun mungkin sudah banyak yang tahu kasusnya, tapi gue coba angkat lagi di sini agar teman-teman yang belum tahu atau ada anak-anak yang belum kenal siapa sosok ini agar mengenalnya dan perjuangnya. Sekaligus mungkin ada beberapa pembaca yang mengetahui info lebih bisa melengkapinya. Inilah Marsina, simbol pergerakan penuntut keadilan bagi buruh seluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru nyatanya adalah sebuah pisau bermata dua bagi rakyat. Di satu sisi, menganggap era Orde Baru adalah masa keemasan bagi bangsa. Namun di sisi lain ada yang beranggapan bahwa tak ubahnya Indonesia berada di bawah tirani, anti kritik dan pengekangan pendapat. Hal ini dibuktikan dengan aturan dari Menteri Tenaga Kerja saat itu yang isinya adalah penempatan militer pada tiap-tiap pabrik guna sebagai penengah jika ada konflik antar jajaran pimpinan dengan serikat buruh. Selain itu, tentunya para militer ini ditugaskan sebagai pengawas. Mulut-mulut yang mencoba berteriak dan mengemukakan pendapat itu akhirnya tertahan. Ancaman peneguran, penangkapan atau pemecatan membayang-bayangi mereka. Militer senantiasa siap sedia mengintervensi pabrik luar maupun dalam. Begitulah yang terjadi pada salah satu pabrik tempat Marsina bekerja, PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik arloji jam tangan di Siring, Porong, Jawa Timur. Saat itu buruh PT CPS digaji sebanyak 1.700 per bulan, padahal berdasarkan Kepmen 50 tahun 1992 diatur bahwa UMR Jawa Timur adalah 2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur 50/1992 yang isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh sebesar 20%
agar mendekati standar UMR tadi. Para pengusaha dan petinggi pabrik keberatan dengan kenaikan upah tersebut. Memang ada sedikit penyesuaian, yakni kenaikan tunjangan, tapi tidak ada gaji pokok. Tunjangan ini sifatnya harian, di mana jika buruh sakit atau melahirkan maka tunjangan akan terpotong. Buruh PT CPS tentunya bertindak dan melakukan negosiasi dengan para pimpinan pabrik. Namun, hasilnya hanya memenuhi titik buntu. Akhirnya, merasa hak-hak mereka tidak dihargai oleh pabrik, para buruh PT CPS menyuarakan mogok kerja pada tanggal 3 Mei 1993. Dari total 200 buruh yang bekerja, di sana 150 memilih mogok. Satu di antara mereka yang mogok adalah Marsinah. Saat itu Marsinah berusia 24 tahun. Marsinah merupakan salah satu buruh yang paling vokal di sana. Ia berkata kepada forum saat itu, "Tidak usah cari kerja, teman-teman, tidak usah masuk, biar Pak Yudi sendiri yang bekerja," kata Marsinah. Pak Yudi yang Marsinah maksud adalah direksi PT CPS dengan nama lengkap Yudi Susanto. Para buruh yang mau kerja di kemudian menuntut 12 hal kepada perusahaan yang disimpulkan, maka tuntutan buruh tersebut sebagai berikut. Bisa dibagi 10 poin. 1. Kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh. 2. Tunjangan cuti haid. 3. Asuransi kesehatan. 4. Pemberian THR. 5. Penambahan uang makan. 6. Kenaikan transport. 7. Bubarkan SPSI. 8. Tunjangan cuti hamil. 9. Upah karyawan baru disamakan dengan karyawan yang telah 3 tahun bekerja. 10. Perusahaan dilarang melakukan PHK ataupun mutasi bagi para buruh yang menuntut haknya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disebut SPSI adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal oleh otoritas Soeharto. Kala itu, reputasi SPSI buruk dan nyaris selalu berseberangan dengan kebutuhan kolektif buruh. Sementara, bagi SPSI, serikat buruh adalah mitra bagi perusahaan. Ungkapan ini diduga demi mencari aman karena SPSI disetir oleh kekuasaan Orde Baru. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso adalah salah satu pekerja yang bertindak sebagai koordinator. Ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Yudo diinterogasi karena telah mengorganisasi pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yakni mirip aksi PKI. Sorenya, Prakoso kembali ke pabrik karena dipaksa aparat Koramil. Mogok kerja di hari pertama itu tak membuahkan hasil kesepakatan apapun. Bahkan Sangkor, Prakoso harus merasakan tekanan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Melihat rekannya itu coba dibungkam aparat. Akhirnya Marsinah yang maju dan berdiri sebagai pemimpin protes para buruh. Keesokan harinya, 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar dengan Marsinah sebagai koordinator. Pihak manajemen kemudian membukakan pintu untuk bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas kecamatan, serta perwakilan polisi dan Koramil. Masuknya aparat negara dan militer dalam perundingan itu membuat suasana kian tegang. Apalagi jika mengingat bagaimana Yudo kemarin diberikan tuduhan dan dianggap melakukan aksi pemberontakan. Namun, nyatanya 15 orang perwakilan buruh itu berhasil menyampaikan permintaannya dan semua tuntutan akhirnya dikabulkan. Kecuali satu poin, yaitu membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Pimpinan perusahaan menganggap hal itu menjadi kewenangan internal SPSI dan di luar kekuasaan mereka. Awalnya orang menganggap ini adalah titik balik kemenangan buruh. Namun,
Ternyata tidak demikian. Masih di hari yang sama, Yudo Prakoso kembali dipanggil ke Koramil Porong untuk kemudian dimintai menuliskan nama-nama orang yang diduga menggerakkan massa untuk aksi mogok dan tentunya keesokan harinya 12 nama yang Yudo tulis di Koramil sebagai para penggerak mogok kerja bersama Yudo sendiri dipanggil untuk menghadap. 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira saksi Seksi Intel Kodim Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Yudo Prakoso dan 12 buruh lainnya mengundurkan diri dari CPS. Alasannya, tenaga mereka sudah tak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Kamadi kemudian membuat surat pengunduran diri yang isinya menyatakan bahwa 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh untuk ikut protes tersebut yang berujung kerugian bagi perusahaan. Marsina segera berangkat. Dia segera meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen CPS. Ini seakan menciderai kesepakatan antara buruh dengan perusahaan sebelumnya yang mengabulkan 12 tuntutan kecuali pembubaran SPSI. Sebab dalam surat kesepakatan, tuntutan buruh diterima. Salah satunya adalah poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya, kata Marsina, mengancam dengan mengandalkan salah satu kerabatnya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. 6 Mei 1993. Sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, ada libur nasional untuk memperingati Hari Waisak. Kegiatan penutupan hak maupun pekerja di pabrik diliburkan dan berhenti. Esokannya tanggal 7 Mei 1993, karena merasa tuntutannya sudah terpenuhi dan tinggal menunggu waktu, para buruh memilih kembali bekerja kecuali satu orang yang tidak terlihat, yakni Marsina. Beberapa rekannya mengira Marsina pulang kampung ke Nganjuk atau menemui kerabat yang ia maksud untuk melakukan banding terhadap pengunduran diri dari rekan perjuangannya. Namun, semua dibuat geger pada keesokan harinya, 8 Mei. Tubuh Marsina ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk di pematang sawah di desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya di visum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu untuk part 1. Nanti kita bakal lanjutin part 2-nya. Tungguin terus, jangan sampai kelewat. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan jangan lupa komen di bawah kalau misalnya ada info-info ataupun penjelasan tentang tragedi yang terjadi. Bisa kalian komen di bawah. Ya, semoga kedepannya pekerja-pekerja lebih sejahtera, lebih adil, makmur, saling menguntungkan bagi perusahaan maupun karyawan, dan semoga bisa maju bersama dan sukses bersama, dan Indonesia kembali jaya, berhasil mengentaskan pengangguran, dan semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Semoga hal-hal kayak gini tidak terjadi lagi di masa yang sekarang atau yang akan datang. Tegakkan terus keadilan, dan jangan lupa kalian terus berdoa agar bangsa ini cepat selesai dalam menghadapi situasi
atau kondisi yang sedang terjadi saat ini. Semoga cepat berlalu, cepat selesai, dan kembali seperti semula, karena ada banyak tempat yang harus kita jelajahi kembali. Oke guys, terima kasih yang udah dengerin. Nanti part 2 nya bakal gua upload lagi, tungguin aja. Biasanya kalau nggak besok lusa ya paling 2 hari lah paling lama. Atau kalian mau baca langsung tinggal klik aja link di bawah, nanti bakal gua tambahin linknya. Kalau misalnya kalian udah nggak sabar, ngerasa nanggung nih apa yang terjadi selanjutnya, kalian boleh lanjut.